Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, tentu hubungan suami istri yang ada ya itu seringkali ya ada beberapa hal ya menginginkan dari tujuan-tujuan itu adalah keturunan yang alim, soleh, solehah ya. Tujuan-tujuan itu tentu sangat penting ya dalam kehidupan. Kita pengen anak-anak kita soleh, soleha, baik lah ya. Nah, itu semuanya ya bisa jadi berawal anak-anak kita soleh, soleha itu dari hubungan di atas ranjang atau hubungan intim ya. Itu bisa jadi ya. Karena ya agama menganjurkan bahwa semuanya punya adab, etika, dan segala macam itu bukan hanya ketika anaknya lahir baru dididik, tapi dari sejak dalam kandungan, bahkan sejak awal mula sebelum adanya kandungan itu, yaitu ketika berhubungan intim pun itu ya seperti itu. Sudah ada adab-adabnya dengan tujuan sebagai doa untuk anak-anak kita soleh soleha. Nah, mungkin ada orang tua yang pengen anaknya seperti nabi atau seperti wali ya, sampai betul-betul pengen banget ini ya. Nah, bisa jadi sehingga ketika suami istri melakukan hubungan intim ya, seseorang bisa menghayal, bisa ini ya, dengan harapan anaknya nanti kelak ya bisa meniru atau mencontoh atau mirip-mirip dengan orang yang didamba-dambakan ya. Nah, makanya kalau kita lihat bagaimana sih tentang membayangkan sosok lain selain suami atau istrinya sendiri yang berada di depan mata ya. Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi pernah menyinggung hal tersebut sekaligus memberikan tips ya cukup lengkap bagi orang yang ingin anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pertolongan Allah di akhirat dan juga di dunia ya. Menurut beliau, bagi pasangan suami istri hendaknya melakukan hal berikut. Yang pertama, sebelum melakukan hubungan itu membaca doa ya yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian kedua, selalu mengingat Allah dalam hati dimulai sejak awal berhubungan hingga selesai. Ketiga, membaca hamdalah ketika berhubungan suami istri, hubungan intim selesai. Yang biasanya ini sering lupa ya. Sudah begitu mendapatkan kepuasan, tidur ya, lupa baca hamdalah. Nah, ini juga penting juga ya. Selanjutnya adalah yang keempat, dalam hubungan intim perlu menghadirkan sosok nabi atau sosok wali. Kok bisa? Membayangkan dalam rangka bercita-cita kuat ingin menjadikan anaknya nanti supaya bisa meniru seperti nabi atau wali tersebut. Ya, ini tips dari beliau yang keempat ini memang ya unik, aneh ya. Ketika justru malah hubungan suami istri, hubungan intim menghadirkan sosok nabi atau menghadirkan sosok wali, tapi dengan harapan agar anaknya ini ya kita membayangkan ya membayangkan sosok nabi atau sosok wali ya dengan harapan anaknya ini bisa meniru ya, bisa seperti yang didambakan yaitu sosok nabi atau wali tersebut ya. Menurut beliau Sayyid Abdurrahman yang mengutip dari catatan Syekh Husain Abdul Syakur Al-Muqaddasi menyatakan bahwa kegiatan ini sangat memberi manfaat. Sir atau rahasia-rahasia Nabi, rahasia-rahasia para wali bisa menular kepada pasangan. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, beliau berkata demikian, menghadirkan orang yang memang seharusnya dari para kekasih Allah dan para nabi ketika berhubungan suami istri sangat memberi manfaat ya. Itu beliau dalam kitab beliau itu nafiun jiddan ya, nafiun jiddan, sangat memberi manfaat. Maka rahasia atau sir wali dan nabi itu akan mengaliri kedua pasangan baik yang laki-laki maupun perempuan ya. Kalau kita lihat ya, dari pendapat yang lain, dari pendapat Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur mengungkapkan satu kisah. Nabi Zakaria dalam Al-Quran dikisahkan sangat kagum, sangat ngefans kepada Sayyidatina Maryam ya, Sayyidah Maryam. Karena
saking dekatnya dengan Allah, sampai disediakan makanan-makanan dalam mihrabnya yang sumbernya itu langsung dari surga. Ya. Dalam surat Al-Imran ayat 37 itu diceritakan seperti itu ya. Yang artinya setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ya, wajada indaha rizqan, ya. Ia dapati makanan loh. Ini makan dari mana? Ya, di sisinya, di sisi Sayyidah Maryam. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Ya, weh Maryam, ya, ini Nabi Zakaria ya alaihissalam bertanya, ya, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Kemudian Sayyidah Maryam menjawab, huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ya. Makanan itu dari sisi Allah, sungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Maka Sayyidah Maryam menjadi kekasih Allah, ya. Di sisi lain beliau tidak mempunyai suami sepanjang hayat. Tapi bagaimanapun Nabi Zakaria suka, ngefans, ya, atas kedekatan Sayyidah Maryam itu kepada Allah. Dan ternyata di kemudian hari Allah memberikan karunia kepada Nabi Zakaria berupa anak yang dekat juga kepada Allah dengan menjadi nabi sejak lahir. Menjadi nabi sejak lahir. Siapa itu beliau? Nabi Yahya alaihissalam. Namun ya ini sebagaimana mirip Maryam, Nabi Yahya tidak beristri hingga beliau wafat, ya. Maka kalau kita lihat dari cerita tadi ya, dalam ilmu psikologi ya memang membenarkan adanya korelasi, adanya hubungan, keterikatan atas apa yang dipikirkan otak saat berhubungan suami istri dengan anak yang dihasilkan. Maka mudah-mudahan ya membayangkan Nabi, membayangkan wali ketika berhubungan suami istri itu dalam rangka agar bercita-cita anak kita ya menjadi soleh-soleha, menjadi mirip dengan sosok-sosok beliau yang kita bayangkan. Dan ini subhanallah ya sangat luar biasa. Terima kasih para pemirsa. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.